Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya dan sobat-sobat Kang Abbas, ngaji yuk. Adik-adik dan sobat-sobat Kang Abbas, di antara adik-adik dan juga di antara sobat-sobat, ada yang takut dengan makhluk gaib yang wujudnya menyeramkan. Bahkan mungkin adik-adik sendiri takut kali ya. Dan juga sobat-sobat juga mungkin takut dengan makhluk gaib yang menyeramkan ini. Ada yang takut dengan pocong, ada yang takut dengan kuntilanak, ada yang takut dengan suster ngesot, suster lari, suster jungkir balik. Ada yang takut dengan sendal bolong, sundal bolong ya. Ternyata adik-adik, semua makhluk-makhluk tersebut yang tidak nampak awalnya adik-adik adalah mereka dari bangsa jin adik-adik, dari bangsa jin. Dan memang adik-adik, jin ini ada yang sebagian mereka itu adik-adik yang suka sekali mengerjai manusia dan menakut-nakuti manusia. Dan juga adik-adik, jin ini memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda ketika mereka menampakkan kepada manusia. Makanya adik-adik, jin yang ada di Indonesia ketika mereka menampakkan dan untuk menakut-nakuti manusia, mereka berwujud tadi seperti pocong, kuntilanak, sendal bolong dan sebagainya adik-adik. Tapi lain dengan ketika mereka berada di negara yang berbeda. Di Eropa atau di Barat, mereka ada yang berwujud seperti wanita yang berjubah merah, kemudian juga ada yang disebut dengan Bill Witch, kemudian juga ada yang disebut dengan Slenderman. Itulah wujud dari makhluk-makhluk gaib yang menyeramkan oleh jin yang ditampakkan kepada setiap bangsa-bangsa yang berbeda-beda, setiap negara yang berbeda-beda. Nah adik-adik semuanya, seharusnya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh takut dengan mereka. Malah sebaliknya adik-adik, mereka itu adik-adik, bangsa jin ini sebenarnya takut kepada manusia dan bahkan lebih takut mereka kepada manusia dibanding manusia yang takut kepada mereka. Mau tahu adik-adik bagaimana penjelasannya? Taib, kalau kita adik-adik, kita mulai dulu adik-adik yuk dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang indah. Yang bunyinya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik, sebagaimana tadi Kang Abbas sudah sampaikan bahwasannya makhluk gaib yang menyeramkan tersebut adik-adik adalah bangsa jin, dari golongan-golongan jin yang memang punya kerjaan suka ngerjain manusia atau iseng kepada manusia atau menakut-nakuti manusia. Dan jin ini adik-adik, ketika menampakkan wujudnya, mereka menampakkan wujud yang berbeda-beda tergantung di mana dia berada dan di mana manusia yang pada saat itu takut dengan sesuatu. Di Indonesia ini manusia takut dengan namanya pocong adik-adik. Makanya jin menampakkan wujudnya seperti pocong. Bahkan di Indonesia sendiri banyak sekali bentuk-bentuk setan. Di setiap daerah berbeda-beda adik-adik, kayak di Jawa, di Sumatera, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, mereka punya ketakutan terhadap makhluk dengan wujud yang berbeda-beda. Sebenarnya adik-adik, sebagaimana tadi sudah Kang Abbas sampaikan, kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya jangan takut dengan setan. Tidak boleh takut dengan setan. Tidak boleh apa adik-adik? Takut dengan setan. Malah sebaliknya adik-adik, setan itu lebih takut kepada manusia dibandingkan manusia yang takut kepada setan. Loh, kok bisa? Bisa adik-adik. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi adik-adik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni li'anzuru ila syayatil insi wal jins qad farru min Umar." Kata Rasulullah adik-adik sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguhnya aku melihat setan dari wujud manusia dan juga wujud jin, sungguhnya mereka takut, mereka lari dari Umar. Adik-adik, Rasulullah menjelaskan, sungguhnya Rasulullah SAW melihat jin itu adik-adik
takut sekali sama yang namanya Umar. Kalau gitu artinya adik-adik, jin itu sebenarnya takut dengan manusia. Jangan adik-adik bilang, kan itu Umar Kang Abbas, kan beda dengan saya. Adik-adik ya, Umar adalah manusia biasa. Umar adalah manusia seperti kita, bukan seorang rasul dan bukan seorang nabi. Tapi Umar memiliki keimanan yang luar biasa. Dan setiap kita adik-adik bisa mencontoh keimanannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita bisa mencontoh keimanannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Karena dia juga adalah manusia seperti kita adik-adik. Dan adik-adik ini dijelaskan juga oleh para ulama adik-adik bahwasanya setan itu lebih takut kepada manusia dibanding manusia itu sendiri takut kepada setan. Tapi kenapa kok ada ya adik-adik yang takut dengan setan? Mungkin juga di antara adik-adik takut dengan yang namanya pocong ya kan? Takut dengan yang namanya gundurwo, takut dengan namanya kuntilanak, takut dengan yang namanya sundal bolong, takut dengan yang namanya yang lainnya adik-adik. Apa sebabnya adik-adik? Sebabnya adalah diantaranya ini dia adik-adik, yaitu diantaranya karena sering mendengar kisah-kisah yang menyeramkan, atau melihat gambar-gambar yang menyeramkan, atau menonton film-film yang menyeramkan, yang menampilkan sosok hantu yang menyeramkan dengan wajah yang menyeramkan, ya, kemudian yang tampangnya begitu mengerikan. Akhirnya adik-adik ini dijadikan senjata oleh setan untuk membuat ya mereka menakut-nakuti manusia adik-adik. Kalau seandainya manusia nggak takut apa-apa adik-adik, setan bingung. Saya mau bentuk wujud apa nih? Jadi balon aja. Jadi balon adik-adik. Biar takut manusia kali ya. Ada adik-adik seperti itu. Jadi setan itu adik-adik, jin ini, mereka menakut-nakuti manusia dengan wujud yang dimana mereka nampakkan di hadapan manusia, yang kemudian manusia merasa ketakutan, bahkan berlari dan bersembunyi. Ya karena manusia itu sendiri adik-adik yang membayangkan, menggambarkan tentang setan yang menakutkan bagi dirinya. Tadi seperti Kang Abbas bilang, mereka ada yang karena senang suka baca cerita-cerita horor, sehingga kemudian dalam alam pikirannya itu setan itu mengerikan adik-adik. Ataupun nonton film-film horor, ataupun lihat gambar-gambar yang menyeramkan, yang berbau horor, sehingga mereka menjadi takut adik-adik. Itulah yang menyebabkan manusia menjadi lemah, kemudian setan menjadi kuat, sehingga kemudian jin atau setan yang ini adik-adik menakut-nakuti manusia. Tapi ada caranya adik-adik agar kita tidak takut dengan setan ini adik-adik, atau dengan jin yang berwujud makhluk gaib yang menyeramkan yang kita kenal dengan nama setan. Yaitu yang pertama adik-adik. Yang pertama, caranya adalah adik-adik kita sering-sering menuntut ilmu agama. Untuk apa? Untuk supaya iman kita nambah adik-adik. Kalau iman kita bertambah adik-adik dan kuat, maka kita tidak akan takut insya Allah dengan yang namanya setan-setan tersebut. Lihat sebagaimana Umar adik-adik. Umar memiliki keimanan yang luar biasa sehingga Rasulullah menjelaskan kepada Umar waktu itu adik-adik, Rasulullah menjelaskan kepada Umar, cerita kepada Umar, wahai Umar, inni li'anzuru ila syayatini al-ins wal jins qad farru min Umar. Sungguhnya aku melihat apa adik-adik? Melihat setan-setan dari bangsa manusia. Itu maksudnya setan-setan yang wujudnya seperti manusia dan setan-setan dari jin. Sungguhnya mereka takut, mereka lari dari Umar adik-adik. Mereka lari, farru min Umar. Mereka lari dari Umar karena ketakutan ketika mereka melihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lihat adik-adik. Jadi yang pertama adalah kita bekali diri kita dengan ilmu, yaitu nuntut ilmu agama adik-adik. Rajin-rajin hadir di majelis ilmu, di kajian-kajian online bersama Kang Abbas ataupun yang lainnya, adik-adik hadir. Insya Allah dengan demikian akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga yang awalnya kita takut malah jadi berani adik-adik. Nah itu yang pertama adik-adik. Yang kedua, hindari semua bacaan, tontonan, film-film yang menjelaskan atau menggambarkan tentang makhluk-makhluk gaib yang menyeramkan ini. Yaitu menghindari dari gambar-gambar horor menyeramkan, membaca cerita-cerita horor, menonton film-film horor, hindarkan adik-adik. Karena itu semua adalah senjata-senjata setan
atau senjata-senjatanya jin untuk menakut-nakuti manusia. Karena tujuannya adik-adik agar manusia takut ini, sehingga kemudian manusia malah takut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adik-adik kalau yang takut sekali nih ke kamar mandi saja takut. Bagaimana adik-adik mau mengerjakan sholat malam kalau mau ke kamar mandi saja takut, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah adik-adik memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan adik-adik. Ketika adik-adik misalnya memang masih ada rasa takut nih adik-adik. Adik-adik takut lalu kemudian melewati tempat yang gelap atau yang dianggap angker ataupun yang lain sebagainya, adik. Memohonlah kepada Allah akan perlindungannya. Karena adik-adik hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu melindungi kita. Yang mampu melindungi kita dari segala gangguan-gangguan tersebut. Sebagaimana adik-adik kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat yang ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Dan jika setan mengganggumu dengan satu gangguan, fasta'idz billahi, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Lihat adik-adik, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kita diganggu oleh setan, ditakut-takuti oleh setan, maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Bagaimana memohonnya adik-adik? Dengan apa kita memohonnya? Dan seperti apa doanya? Doanya adalah dengan mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu salah satunya adik-adik. Adapun doa yang lain yaitu dengan memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita misalnya berada dalam satu tempat yang membuat kita takut atau tempat yang dianggap angker oleh manusia lainnya, maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa ini adik-adik. Di mana Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, "Man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam yadurru hatta yartahila min manzilihi dzalika." Kata Rasulullah adik-adik sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan, siapa saja yang mendatangi suatu tempat, thumma qala, kemudian dia berkata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala bentuk keburukan yang Dia ciptakan. Lam yadurruhu, maka tidaklah sesuatu pun mencelakakan dirinya. Hatta sampai yartahila min manzilihi dzalika, sampai dia pindah ke tempat yang lain dari tempat tersebut. Lihat adik-adik, Rasulullah mengajarkan sebuah doa ini. Nah adik-adik kalau takut baca doa ini. Misalnya adik melihat suatu bayangan atau melihat sesuatu yang adik-adik membuat adik-adik takut ya, maka adik-adik ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Insyaallah adik-adik jin-jin tersebut akan lari terbirit-birit ketakutan. Karena ketika kita berlindung kepada Allah, Allah akan melindungi kita. Maka ketika itu jin malah lari ketakutan adik-adik ketika mereka melihat ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adik-adik yang keempat, yaitu senantiasa kita membaca doa zikir pagi dan petang. Karena adik-adik doa zikir pagi dan petang itu akan menghindarkan kita dari segala gangguan yang datang dari bangsa jin ataupun bangsa setan dan iblis adik-adik. Makanya kita jangan sampai melalaikan mengucapkan doa zikir pagi dan petang ini adik-adik. Dan adik-adik yang terakhir, agar kita tidak takut kepada setan atau jin yang berwujud makhluk yang menyeramkan adik-adik, yaitu kita keluarkan keberanian kita adik-adik. Contohnya gimana Kang Abbas? Contohnya gini adik-adik, kalau kita lihat setan, setelah kita mohon perlindungan kepada Allah dan membaca doa, setan itu kita kejar adik-adik. Kita kejar ya. Kalau perlu dilempar dengan batu adik-adik. Karena ada kisah adik-adik, dari Imam Al-Mujahid, seorang ulama ahli tafsir di kalangan tabi'in adik-adik, dan muridnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita adik-adik, ketika beliau sholat malam, tiba-tiba muncul makhluk adik-adik yang berwujud seperti anak kecil laki-laki adik-adik.
Lalu kemudian beliau pun setelah itu mengejar setan tersebut adik-adik, yang memang setannya adik-adik sengaja ingin menakut-nakuti Mujahid, Imam Al-Mujahid adik-adik. Tapi sama beliau bukannya lari ketakutan, tapi beliau kejar setan tersebut adik-adik, sampai setan tersebut lari terpirit-pirit dan beliau mendengar setan tersebut jatuh adik-adik. Jatuh adik-adik ya. Dan setelah kejadian itu adik-adik, setannya tidak balik lagi menakut-nakuti Imam Al-Mujahid. Lalu kemudian adik-adik beliau berkata adik-adik dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abi Dunya, kata beliau adik-adik, ya, sesungguhnya setan itu lebih takut kepada manusia dibandingkan manusia takut kepada setan. Maka seandainya setan menampakkan dirinya, jangan lari, tapi hadapi. Kalau kamu lari, maka setan tersebut akan semakin menjadi-jadi untuk menakut-nakutimu dan mengganggumu. Itu dia adik-adik. Baik adik-adik semuanya, mulai sekarang jangan lagi takut dengan namanya setan. Pocong kek, kuntil anak kek, sendal bolong, suster mau ngesot, suster mau lari kek, terserah. Ketika kita melihat makhluk gaib ini adik-adik, kita bermohon kepada Allah perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita kuatkan keberanian kita, lalu kita kejar setan tersebut adik-adik ya. Tangkap kalau bisa adik-adik ya. Seperti itu adik-adik. Maka dengan demikian insya Allah jin-jin tersebut tidak akan berani mengganggu kita, insya Allah. Baik adik-adik semuanya, itu saja yang bisa Kang Abbas sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik, buat sobat-sobat, dan juga buat Kang Abbas tentunya. Dan kuatkan keimanan kita adik-adik dengan menuntut ilmu agama, sehingga semakin kuat iman kita, semakin jin dan setan takut kepada kita, insya Allah. Kita akhiri adik-adik dengan doa waktu majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.